Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Putri Hendria di Mari Belajar Bersama. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta tetap semangat ya. Karena pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang. Oke, simak pembelajarannya dengan baik ya. Ruang sering sekali kita jumpai di kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari loh, dan ini beberapa contoh dari bangun ruang tersebut. Kita masuk ke inti pembelajaran kita, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya ya, supaya teman-teman tahu video saya yang terbaru dan tidak ketinggalan pembelajarannya. Oke, check it out. Bangun ruang adalah bangun yang berbentuk 3 dimensi yang mempunyai ruang atau isi yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Selanjutnya, ada beberapa jenis bangun ruang beserta ciri dan rumusnya ya. Kubus mempunyai rusuk sebanyak 12 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, setiap rusuknya mempunyai ukuran panjang yang sama ya. Jumlah titik sudutnya ini ada 8. Titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, semua sudutnya adalah sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Jumlah sisinya ada 6 buah, sisi depan A, B, F, E, sisi belakang D, C, G, H, sisi atas E, F, G, H, sisi bawah A, B, C, D, sisi kanan B, C, G, F, dan sisi kiri A, D, H, E. Jadi, semua sisinya ada 6 berbentuk persegi. Kubus mempunyai diagonal ruang sebanyak 4 buah. Garis AG, garis CE, garis BH, dan garis DF. Jumlah diagonal bidangnya ada 12 buah ya. Nah, diagonal bidangnya ini sama dengan diagonal sisi ya, di mana setiap sisi ada 2 diagonalnya. Kalau dikalikan 6 berarti semuanya ada 12 diagonal. Contohnya, sisi depan diagonalnya adalah AF dan BE. Begitu juga dengan sisi yang lainnya ya. Masuk kita ke rumusnya. Tadi kan kubus ada 6 sisi. Maka dari itu untuk luas permukaannya sama dengan 6 kali sisi. Dan untuk luasnya sisi kali sisi ya. Untuk volumenya sisi dikali sisi dikali sisi. Ada balok. Balok mempunyai 12 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, titik sudutnya itu ada 8 buah. Titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Sama ya dengan kubus tadi. Nah, balok mempunyai sisi sebanyak 6 buah. Pertama adalah bagian bawah yaitu sisi A, B, C, D dengan sisi atas E, F, G, H, kemudian sisi depan A, B, F, E, dan sisi belakang D, C, G, H, selanjutnya sisi kanan B, C, G, F, dan kirinya A, D, H, E. Sisi balok berbentuk persegi panjang. Nah, dari gambar balok ini kita dapat melihat 6 sisi sama seperti kubus ya. Nah, dari A ke B itu disebut panjang. Dari B ke C disebut lebar, dari C ke G disebut tinggi. Nah, jadi luas permukaannya itu adalah 2 dikali dalam kurung P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Nah, mengapa 2 kali? Karena ada 2 pasangan yang sama. Maksudnya ada depan sama dengan belakang, kanan sama dengan kiri, atas sama dengan bawah. Makanya ada 2 ya. Nah, selanjutnya ada volume, yaitu P kali L kali T. Selanjutnya ada prisma. Prisma contohnya seperti gawang atau tenda ya. Nah, jumlah rusuknya
ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, titik sudutnya itu ada 6 titik sudut. A, B, C, D, E, F. Nah, jumlah sisi prisma ada 5 buah, yaitu 2 buah berbentuk segitiga, yaitu A, B, C, dan juga D, E, F. Nah, 3 buah berbentuk segi 4. Ada A, B, E, D, B, C, F, E, A, C, F, D. Nah, masuk kita ke rumusnya. Luas permukaannya sama dengan 2 dikali luas alas tambah keliling alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya ini karena ada 2 ya, yang 2-nya ini. Nah, sisi alas dan sisi atas. Nah, kalau misalnya ingin mencari luas segitiganya, berarti dengan A dikali T per 2. Itu untuk luas alas ya. Nah, kalau untuk keliling alasnya ini, itu misalnya kan ini berbentuk segitiga. Nah, jadi dijumlahkan saja sisi-sisinya, lalu dikalikan dengan tingginya. Nah, tingginya itu yaitu E ke B. Selanjutnya ada volume. Volumenya ini luas alas dikali tinggi. Setelah diketahui luas alasnya, kemudian dikalikan dengan tingginya. Tabung mempunyai 3 sisi. Sisi atas, sisi bawah, dan selimutnya. Tabung tidak mempunyai titik sudut ya. Nah, jumlah rusuknya itu ada 2. Rusuk bagian atas dan rusuk bagian bawah. Nah, alas tabung berbentuk bangun datar lingkaran. Begitu juga dengan bagian tutupnya. Tabung juga mempunyai tinggi ya. Masuk kita ke rumusnya. Luas permukaannya sama dengan 2 dikali Pi dikali R dan kurung R tambah T tutup kurung. Nah, nanti R tambah T-nya ini berapa? Nah, baru nanti hasilnya dikalikan dengan yang 2 dikali Pi dikali R. Selanjutnya ada volume, yaitu sama dengan Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Nah, jangan sampai lupa ya, untuk Pi-nya ini bisa menggunakan 3,14 atau 22 per 7. Nah, kalau ingin menggunakan 22 per 7 ini digunakan jika jari-jarinya atau R-nya ini kelipatan 7, berarti 7, 14, 21, dan seterusnya. Nah, kalau ingin menggunakan 3,14 berarti digunakan untuk yang bukan kelipatan 7. Selanjutnya ada limas. Limas ada berbagai macam ya, ada limas segitiga, segi 4, segi 5. Tapi di sini saya ambil limas persegi atau limas segi 4. Nah, limas segi 4 mempunyai 8 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kenapa disebut limas segi 4? Karena alas limas tersebut berbentuk segi 4. Nah, ini tingginya ya. Jumlah titik sudut ada 5 buah, yaitu titik sudut A, B, C, D, dan E. Jumlah sisi limasnya ini ada 5 buah, 4 sisi berbentuk segitiga, 1 sisi berbentuk segi 4, yaitu alasnya ya. Nah, masuk kita ke rumusnya. Luas permukaannya sama dengan luas alas ditambah luas semua sisi tegak. Nah, luas alasnya ini karena ini persegi, misalnya ingin mencari luasnya berarti sisi dikali sisi. Nah, kalau misalnya luas alasnya ini segitiga, maka luasnya sama dengan A dikali T per 2.
Masuk kita ke volumenya. Volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya ini sama ya seperti tadi. Kalau misalnya persegi berarti jarinya luas sama dengan sisi kali sisi. Nah, kalau misalnya segitiga berarti luas sama dengan A dikali T per 2. Selanjutnya ada kerucut. Kerucut mempunyai sisi sebanyak 2 buah, sisi bawah dan selimutnya. Nah, kerucut ini mempunyai rusuk 1 buah. Nah, kerucut juga mempunyai titik puncak 1 buah dan juga mempunyai sudut 1 buah. Nah, masuk kita ke rumusnya. Luas permukaannya sama dengan Pi dikali R dalam kurung R tambah S tutup kurung. Nah, Pi-nya ini bisa 3,14 atau 22/7 ya. Nah, V-nya atau volumenya sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Nah, di sini ada T, tinggi. Berarti tingginya ini jarak dari ujung pusat ke tengah-tengah. Nah, kalau jari-jari atau R-nya ini setengahnya ya. Nah, kalau misalnya dari ujung ke ujung berarti namanya itu diameter. Nah, kalau S ini adalah garis semu. Selanjutnya yaitu ada bola. Bola ini mempunyai sisi sebanyak 1 buah, mempunyai jari-jari dan mempunyai diameter, tetapi tidak mempunyai sudut. Nah, masuk kita ke rumusnya ya. Luas permukaannya sama dengan 4 dikali Pi dikali R pangkat 2. Nah, kalau volumenya sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Nah, Pi-nya ini sama seperti tadi, bisa dipakai 3,14, bisa juga 22/7. Nah, beda luas permukaan dengan volumenya ini terletak di R-nya itu juga ya. Kalau jangan terbalik, kalau misalnya luas permukaannya itu R pangkat 2, berarti V-nya atau volumenya R pangkat 3. Oke, segitu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you, sukriya, arigato, sheshe, kamsahamnida, merci, rekuje, danje. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.